Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Aditya Squero kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Squero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Squero. Di konten Ramal Squero kali ini saya akan membahas tentang film Indonesia yang sedang booming ya saat ini, karena dimana-mana itu penontonnya membeludak, kemudian juga karcisnya itu banyak yang show off katanya ya. Dan saya pribadi sebenarnya belum menyaksikan film tersebut ya. Dan kalau yang ditanyakan film apa, tidak lain tidak bukan adalah film yang sebenarnya harus tayang kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, tapi baru tayang tahun ini karena terkendala berbagai macam hal ya. Salah satunya adalah karena pandemi, dan mungkin ada hal lain yang tidak bisa diungkapkan. Tapi di sini yang ingin saya soroti ataupun saya bahas adalah kira-kira dampak apa yang muncul dari film KKN dari Desa Penari ini, ataupun juga apakah film ini akan lanjut seperti apa. Kita akan coba untuk memprediksikannya. Tapi sebelum kita masuk dan membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Squero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini. Dan saya pribadi dulu sempat mengikuti di Twitter dari Simple Man ya. Dari Simple Man kemarin itu tidak kemudian urut gitu, enggak, tapi sempat mengikuti, dan menurut saya itu ceritanya cukup bagus, kemudian juga cukup menghibur lah ya untuk waktu itu di belantika Twitter dan bahkan sampai dibuat bukunya juga. Dan menurut saya itu Indonesia banget ya, karena ada perpaduan budaya, kemudian juga perpaduan cerita-cerita horor yang mungkin bisa dibilang turun-menurun ya. Kalau misalkan kita ngomongin bagaimana setting tempatnya, lokasinya di mana yang dirahasiakan ya, dan juga orang-orang yang dirahasiakan juga. Tapi itu salah satu yang menarik kalau menurut saya. Jadi kita akan coba untuk membahas. Sembari ngacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, ataupun hal-hal yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditya_squero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Ini dia. Ya. Di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 4 buah cups di sini, dan ada seseorang yang sedang duduk sambil terlihat bersemedi gitu ya, sedang menenangkan diri. Di kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa proses dari KKN dari Desa Penari ini ya, yang memakan waktu cukup lama, proses untuk tayangnya maksudnya ya, dari 2 tahun yang lalu harusnya sudah tayang, tapi baru tayang hari ini, maksudnya baru tayang di bulan ini ya. Di beberapa waktu yang lalu saya melihat sebenarnya ada beberapa review yang kurang bagus ya tentang film horornya ya. Kita ngomongin tentang film horornya, katanya kalau ngomongin tentang horornya itu KKN Desa Penari kurang horor, kurang menyeramkan. Tapi ada sisi lain di sini, ada sisi lain yang cukup menarik yang membuat daya tarik tersendiri. Salah satunya adalah ini film Indonesia banget. Ini film yang memang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Dan kalau misalkan film ini ditonton oleh
orang luar itu juga sebenarnya nggak masalah, karena di sini juga ada kearifan lokal yang membuat orang luar negeri itu mungkin kalau misalkan lihat ini, wah ini nggak ada di tempat saya, ini nggak ada cerita-cerita seperti ini di negaranya, itu nggak ada. Tapi dengan adanya KKN dari Desa Penari itu juga memberikan dampak yang luar biasa kepada dunia perfilman Indonesia. Di sini saya melihat juga bahwa meskipun kalau ada yang mengatakan itu bukan film horor, itu adalah film azab katanya ya, kemarin sempat ada omongan-omongan seperti itu, ataupun juga ada meme ya, meme yang dibuat seperti itu. Tapi itu kan kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau saya pribadi, saya masih belum masih belum melihat ya, sampai hari ini saya belum nonton filmnya. Tapi kalau menurut saya dari antusiasme masyarakat yang menyaksikan itu bisa menjadi sebuah titik balik di mana dunia perfilman Indonesia, khususnya dunia horor, itu akan bisa naik lagi. Kalaupun ada yang menganggap ini bukan film horor, ya nggak masalah, tapi genrenya sudah masuk dalam film horor. Tapi kalau ngomongin genre dan lain sebagainya, saya kurang ini ya, bukan ahlinya. Tapi kalau dari yang saya lihat di sini, efek dari film itu akan memberikan dampak positif juga untuk dunia perfilman Indonesia. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu The Star. Kartu The Star ini terlihat ada seorang wanita ya yang sedang berada di sebuah kolam kecil ataupun perairan sambil memegang dua buah cawan ataupun tempat penampung air gitu ya. Di atasnya ini ada bintang ya, ada beberapa bintang, ada yang putih, ada yang kuning, satu yang besar ini ya. Kemudian di kartu yang kedua ini saya melihat efek dari Kakak Desa Penari ya. Film ini akan memberikan dampak juga untuk para pemainnya. Dalam arti adalah pemainnya ini seperti akan ada naik level gitulah ya, seperti menjadi batu loncatan di dunia film Indonesia ini. Jadi kalau misalkan dari para pemain, kemudian dari rumah produksi, ataupun juga dari orang-orang yang memiliki kapasitas dalam pembuatan film KKN Desa Penari, sepertinya itu juga akan menjadi sebuah batu loncatan yang cukup besar. Dan saya lihat bagaimana respon dari para penonton yang sampai hari ini masih membanjiri bioskop, yang masih banyak ingin menonton, bahkan juga masih banyak yang tiketnya kehabisan gitulah ya. Dan saya lihat respon mereka itu sangat luar biasa. Dan Indonesia ini memiliki basis ataupun juga penggemar film horor itu juga cukup banyak. Apalagi ini adalah film horor yang mengangkat, bisa dalam arti adalah seperti adanya tradisi di sebuah daerah yang harus dilakukan. Kemudian juga cerita-cerita ini juga banyak yang sering ditemui oleh para orang-orang khususnya yang ada di Indonesia, kemudian yang mungkin kerja ataupun juga merantau di mana gitu ya. Kalau nonton film ini jadi kemungkinan ingat dengan kampung halamannya ya, jadi seperti memberikan sesuatu yang berbeda daripada film yang lainnya. Meskipun di periode ini ya KKN Desa Penari juga ada barengannya ya film horor lainnya, tapi saya lihat di sini film KKN Desa Penari memiliki tempat tersendiri dari para penonton. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Ini dia. Di sini muncul King of Wands. King of Wands ini terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat kayu. Di kartu yang ketiga ini saya melihat film KKN Desa Penari sepertinya akan
masuk ya dalam jajaran film yang akan dikenang oleh para penonton, oleh para masyarakat Indonesia khususnya, meskipun lebih populer terlebih dahulu ya yang ada di Twitter baru diangkat di film. Tapi sebelumnya di buku juga sudah sempat dibukukan, dan ada beberapa versi juga nih, ada beberapa versi. Ada versi dari siapa itu, pemain, salah satu saksinya ya yang ikut dalam KKN itu ya, namanya siapa saya lupa. Kalau misalkan teman-teman tahu silahkan ditulis di kolom komentar. Ada beberapa versi ya, tapi menurut saya secara garis besar versinya hampir sama. Dan kalau kita ngomongin tentang filmnya, sepertinya akan memiliki tempat tersendiri di hati para penonton Indonesia, dan juga akan menjadi salah satu film yang akan dikenang. Mungkin bisa dibilang salah satu film legend gitulah ya, karena sudah ditunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, tapi baru tayang, dan ternyata penayangannya itu masih memberikan dampak yang sangat luar biasa. Penontonnya masih banyak. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan dulu tidak ada pandemi, kemudian juga tayangnya itu tidak terlalu lama, dari cerita versi Simple Man yang ada di Twitter itu kemudian diolah menjadi film, kemudian ditayangkan, pastinya responnya juga akan semakin besar kalau menurut saya. Tapi ternyata setelah selang 2 tahun, respon dari para penonton itu juga sangat luar biasa dari segala aspek ya, entah itu dari bagaimana ceritanya, kemudian juga bagaimana proses pembuatan filmnya, kemudian juga karakter-karakternya itu akan membekas. Salah satunya yang mungkin akan sangat membekas adalah ceritanya, kemudian juga sisi positif yang bisa diambil di situ, pelajaran yang diambil di situ. Jadi selain film horor yang konon katanya tidak terlalu horor, tapi bisa memberikan tuntunan juga, bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Salah satunya adalah yang saya tangkap di sini adalah jangan berbuat seenaknya di tempat orang lain ataupun tempat yang belum kita ketahui. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin itu salah satu pesan yang akan disampaikan di film KKN dari Desa Penari ya. Buat teman-teman yang belum nonton, mungkin kalian bisa jadikan salah satu opsi untuk menonton film Indonesia, karena bagaimanapun kita juga harus mendukung film-film yang dari negara kita ini ya. Jadi semoga memberikan dampak yang luar biasa, dampak positif di dunia perfilman Indonesia. Dan juga untuk pemain-pemainnya, semua kru yang bertugas, siapapun yang memberikan kontribusi di film itu, semoga semakin sukses dan semakin berkarya di dunia perfilman Indonesia. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Sugoro mau undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.